Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sofia SPD, guru biologi di SMA Islam Yakin Tutur, Pasuruan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyajikan video pembelajaran kelas 10 fase E Kurikulum Merdeka tahun 2023. Materi yang akan saya jadikan membahas tentang perubahan dan pencemaran lingkungan. Adapun video ini sebagai syarat praktek pengalaman lapangan pada pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, mohon memberikan kritik dan saran yang membangun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Doa selesai. Salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, dilihat dulu kanan, kiri, belakang, mungkin ada apa yang masih ada di dalam kelas. Ada yang selesai, silakan dirapikan. Kopinya dilepas kalau di kelas. Bukunya, apa yang punya? Sampah-sampah yang masih ada, silakan dilihat dulu. Kalau ada silakan diambil, kemudian dibuang di tempat sampah di ruang kelas. Kuenya yuk yang bawa. Selain alat tulis, silakan dimasukkan ke dalam tas atau laci. Sampah-sampahnya silakan diambil. Dan saya minta tolong dibuat di tempat di luar. Kopinya silakan dibuang sampai dalam kelas. Bajunya dirapikan dulu, diangkutkan. Bajunya. Sudah siap ya hari ini? Siap. Ada tidak masuk? Ada. Ada tidak masuk? Sepeda kenapa? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan sendiri. Sepeda kemarin orang tuanya sesekolahan mengizinkan. Demikian juga dengan Ilham Rio. Ilham Rio karena sakit, orang tuanya mengizinkan tidak dapat masuk sekolah. Ada lagi? Saya ya. Mudah-mudahan kita doakan teman kita yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh dan bisa bersama-sama kita lagi untuk belajar bersama. Untuk kegiatan hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang materi perubahan dan pencemaran lingkungan. Silakan ya. Di depan akan saya tampilkan beberapa slide atau gambar tentang materi hari ini, yaitu perubahan dan pencemaran lingkungan.
ada akibatnya enggak? Dampaknya bagaimana? Merugikan atau menguntungkan? Nanti bisa kita pelajari. Yang ketiga adalah menguraikan usaha atau solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah perubahan lingkungan melalui kaji studi literatur dari media informasi. Ya, jadi nanti kalau mencari sumber literatur atau literasi, nanti saya perbolehkan untuk mengambil HP-nya yang dititipkan di kantor untuk mencari sumber informasi yang mendukung sesuai dengan tugas yang akan kita selesaikan. Nanti ya, untuk penilaian nanti, karena nanti kan WP akan membagikan lembar kerja atau LKPD yang diselesaikan dengan kelompok. Permasalahannya ada di LKPD, didiskusikan secara berkelompok, kemudian perwakilan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Satu kelompok menampilkan hasil diskusi, kelompok yang lain silakan merespon. Merespon itu memberikan timbal balik, bisa pertanyaan, bisa saran, bisa tambahan jawaban. Saat kelompok satu menampilkan presentasi, kelompok dua silakan merespon dan menilai dari kinerja kelompok satu. Kemudian kalau kelompok dua yang tampil, kelompok tiga yang terima kasih kembali. Kelompok tiga akan menilai dari presentasi kelompok dua. Demikian selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, sama-sama. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, WP ingin melakukan pretest. Saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang perubahan lingkungan. Silakan diambil kertas satu lembar saja dan dikerjakan pretestnya. 5 menit cukup ya? Ya. Silakan dikerjakan dulu. Satu lembar. Sejauh mana pengetahuan kelas 11 tentang lingkungan dari kelima pertanyaan ini? Langsung jawabannya saja. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang adiwiyata? Beautiful, ya biasanya kan banyak sekolah-sekolah mesti menggunakan ini beautiful. Itu menulis lagi penghargaan yang namanya adiwiyata. Yang kedua adalah adiwa. Yang ketiga kalpararu. Yang keempat nirwasita tantra. Apa itu nirwasita? Yang kelima, apakah perubahan lingkungan selalu berdampak negatif dan merugikan bagi kehidupan? Berikan pendapat. Ini pendapat sendiri ya, jangan itu semuanya itu semuanya setuju. Ya, semua ya.
buat kerajinan. Dibuat kerajinan ada lagi. Gula kompor. Ada lagi. Dikubur. Buat celengan. Banyak. Dibuang. Ya, dibakar. Dibuang di mana kalau dibuang kira-kira? Tempat sampah, di sungai, di selokan, di kali. Kali. Sungai. Sungai yang betul ya. Nasib perjalanan dari botol yang sedemikian ini adalah kita yang menentukan masa depan dari botol ini. Mau kemana perjalanan hidupnya? Ya. Mau dibuang percuma di sungai, di tempat sampah. Kalau di sungai, misalkan saya buang sampah, kemudian semua kelas 11 yang kurang lebih jumlahnya 27 orang sama-sama rame-rame membuang botol yang sudah tidak terpakai ke sungai semua. Satu hari, besok lagi, 3 hari, lama-lama di sungai akan banyak sekali botol-botol bekas minum. Ya. Lama-kelamaan sungainya akan banyak sampah botol plastiknya. Numpuk, akhirnya jalannya air akan betul ya. Yang seharusnya air itu mengalir karena banyak halangan bermacam-macam sampah dari botol bekas yang bentuknya ukurannya juga berbeda-beda akan tidak bisa mengalir. Lama-kelamaan saat musim hujan datang ya, sungai kan tempatnya air ya, dia mau lewat di situ sumber, akhirnya terjadilah banjir ya. Ini yang menyebabkan bencana banjir salah satunya adalah limbah atau sampah plastik dari botol bekas yang kita minum ya. Ini nasib alternatif yang pertama. Yang kedua, dibakar mungkin ya, dikumpulkan kemudian dibakar, leleh ya. Tetapi dari pembakaran itu tadi asap, betul asapnya ya, bau asapnya menyebabkan polusi udara karena aromanya mungkin ya akan terganggu. Kemudian kalau di musim kemarau kita bakar sampah, kalau tidak berhati-hati bisa merembet ke yang lain, betul ya. Alternatif yang ketiga kira-kira tadi ya Pak? Daur ulang, betul. Kira-kira buat kerajinan, ya. Kalau buat kerajinan berarti botol ini punya nasib baik, ya. Dia dimuliakan berubah fungsinya menjadi vas, bisa ya. Yang kemudian bisa diolah tempat pensil, kemudian dijual sehingga meningkatkan nilai ekonomi. Kemudian ya perjalanan hidupnya ini. Sekarang kalian amati, BB akan menayangkan beberapa gambar dan video, silakan diamati tentang perubahan lingkungan dan apa yang menyebabkan lingkungan itu berubah. Silakan ya diamati dulu. Nasibnya kali bagaimana? Tahu nasibnya kali. Kalau sungai di sana, kalau kali di sana.
Ini ada gambar OB antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Ayo. Ya, bedanya di mana? Sebelah kiri ada yang tahu? Silakan. Jari. Silakan. Ya siapa? Tangan dulu siapa? Ayo. Ya silakan. Sebelah kiri gambar apa? Orang sampah itu menyampaikan Membersihkan sampah aja karena sampahnya kan banyak sekali. Ya Pak? Ya? Orang yang menyelamatkan masa depan sampah. Menyelamatkan masa depan sampah. Sebelah kanan ada yang mau berkomentar apa? penyelamatan manusia sekalian. Menyelamatkan manusia terkena bencana. Ada yang lain mungkin? Tidak. Kelompok yang sana? Ada lagi mungkin? Dari gambar ini. Di sebelah kiri itu adalah kondisi sungai yang kotor karena banyak sampah. Menyelamatkan satwa di dalam air. Sama di dalam air ya bisa ya. Kemudian kondisi yang kedua ini adalah kondisi sungai setelah dibersihkan. Ya. Apa bisa betul ya dibuat betul. Nah, ini adalah salah satu lagi ya. Dampaknya ke lingkungan bagaimana ya. Limbahnya dibuang ke polusi. Sama sungai selanjutnya untuk permasalahannya Bu Evi bagi tugas berkelompok yang nanti setiap kelompok akan mengerjakan LKPD. Setiap kelompok nanti akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk membentuk kelompok masing-masing seperti yang sudah kita tentukan kemarin, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Yang nanti akan kalian kerjakan dipelajari dulu, dibaca dulu, dipelajari dulu, kemudian soal-soalnya dikerjakan. Ada penilaian yang ada di lembar kerja. Penilaian yang pertama adalah penilaian kinerja teman. Jadi misalkan nanti temannya presentasi kelompok 1, kelompok 2 yang akan menilai di lembar ini. Kemudian penilaian diri sendiri. Ada nanti kategorinya assessment-nya itu ada. Dalam memberi pertanyaan bisa nggak dijawab? Ya. Kemudian nanti silakan wakil dari tiap kelompok boleh mengambil HP yang dititipkan di kantor sebagai bahan untuk mencari sumber informasi. Kayak gitu ya, LKPD-nya. Ambil berapa HP? Boleh, ya, ini kelompoknya yang
Kopinya kurang semangat ya. Untuk melatih konsentrasi, perhatikan dulu semuanya. Ini ingin melatih, ini ya, ingin pendengaran dan apa-apa dari Bu Evi. Semuanya, silakan yang masih ngantuk-ngantuk, yang mungkin udah kecapean, ya. Dengarkan instruksinya Bu Evi. Kalau tepuk tangan satu kali berarti rock. Tepuk tangan dua kali rock. Tepuk tangan tiga kali rock. Kalau Bu Evi memberi aba-aba tepuk berarti tidak usah tepuk tangan ya. Tepuk dua kali, nah tepuk ya. Kita latihan dulu ya. Ayo semuanya konsentrasi di aba-aba Bu Evi. Yang ngantuk-ngantuk silakan ya. Pendengarannya silakan disedotkan. Dengarkan semuanya, selain yang lainnya tidak usah dihiraukan. Dengarkan apa-apa dari Bu Evi ya. Kopinya silakan dilepas dulu. Saya siap ya.
faktor manusia saja. Kan di pas kejadian juga ada angin yang menyebabkan api ke tumbuh-tumbuh kering. Dari kelompok satu saya bisa meneruskan kebakaran di Bukit Teletabis itu memang ada faktor pemicunya adalah kelalaian manusia ya. Dia membuang apa kemarin fire ya yang tidak terbakar. Dikiranya flame fire-nya ini tidak bisa dipakai. Kemudian dibuang ternyata meletup dengan sendirinya. Itu faktor manusianya. Dihubungkan dengan keadaan alam sekitar oleh kelompok satu bahwa kondisi di lingkungan Bukit Teletabis itu sudah kering, sehingga karena terpercik api ya, gesekannya tadi kemudian kira-kira cara penanggulangannya bagaimana? Mungkin ya pertanyaannya seperti itu karena kan setiap kejadian mesti nanti ada cara penanggulangannya kira-kira ya tadi nomor satu penanggulangan melakukan reboisasi ya penyebab mimisan ya tadi nomor satu silakan menambahkan reboisasi penanggulangannya apa lagi? Aktivitas gunung berapi. Mobilisasi oknum betul ya, betul dah.
pembelajaran dengan metode yang baru.